Halo adik-adik kelas 12, gimana kabarnya? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih mengenai respirasi aerob untuk bab katabolisme ya. Nah, kita lihat sistem transport elektron. Apa sih pentingnya sistem transport elektron adik-adik? Nah, ternyata kan kita tahu bahwa dari proses glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs, itu kan dihasilkan sumber energi yang tidak siap pakai, yaitu FADH dan NADH. Nah, ini nanti akan diubah menjadi energi siap pakai atau ATP dalam proses ya sistem transport elektron. Nah, kita lihat ya adik-adik, di mana terjadinya di dalam membran dalam mitokondria ya. Jadi mulai dari dekarboksilasi, kemudian siklus Krebs itu sudah di dalam mitokondria ya adik-adik. Nah, kita lihat sekarang untuk prosesnya. Ya, sebentar kita lihat dulu sedikit mengenai sistem transport elektronnya, bahwa STE, sistem transport elektron, merupakan tahap akhir dari respirasi aerob. Oke, tadi awalnya adalah glikolisis, kemudian sebentar ya, ini tahap akhir. Awalnya tadi glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan terakhir adalah sistem transport elektron. Nah, di sana nanti ada peranan dari oksigen sebagai akseptor elektron terakhir ya. Nanti oksigen akan menerima ion hidrogen. Sehingga dari mana ion hidrogen tadi? Ya dari NADH dan FADH. Sehingga pada akhirnya nanti selain ATP juga akan dihasilkan molekul air atau H2O. Jadi kan adik-adik ingat kalau sejak SD ya kita belajar kalau kita bernafas di depan cermin, maka cermin itu akan basah karena ada molekul air yang terbentuk. Nah, H2O itu terbentuk dari peristiwa sistem transport elektron jadi adik-adik ya. Nah, jadi yang penting yang harus ada dalam sistem transport elektron ya jelas sekali NADH, FADH. Kemudian di sana nanti ada peranan koenzim Q atau ubiquinon dan ada sitokrom B, sitokrom C, dan sitokrom A. Itu ya adik-adik ya. Jadi kalau ditanyakan molekul apa yang berperan dalam sistem transport elektron, jelas jawabannya adalah NADH, FADH, kemudian koenzim Q dan sitokrom, baik B, C, dan A. Nah, ini dia gambarnya sistem transport elektron. Di sini ada NADH, oke. FADH-nya di mana? Di bagian ini, oke. Nah, ini adalah ion hidrogen yang dihasilkan ketika NADH ini mengalami atau dioksidasi ya. Ketika NADH dioksidasi. Nah, nanti ini hasil akhirnya air. Ketika yang merah ini akseptor elektron terakhir, oksigen, dia menerima ion hidrogennya ya. Jadi elektronnya nanti berikatan sehingga terbentuk air. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat bersama-sama. Oh ya, sebentar. Di sini ini ada protein ya. Ingat membran sel pada saat kelas 11. Ini ada kompleks protein satu, ini protein kedua kompleksnya, ini ketiga, ini keempat, dan ini ada ATP sintase, berarti enzim nanti yang akan berperan untuk selanjutnya ya memasukkan ke dalam mitokondria matriknya. Oke, kita lihat. Pertama, prosesnya itu tadi saya sudah mengatakan NADH dioksidasi. Ini kita ambil ulang ya. Nah, NADH ini akan dioksidasi menjadi NAD+ ya. Nah, di sana ada elektron yang terlepas. Oke, elektron yang terlepas ini nanti akan masuk ke kompleks protein 1. Ini elektronnya terlepas masuk ke kompleks protein 1, okay? Kompleks protein 1. Nah, di sana juga dihasilkan hidrogen, oke, ion H, oke. Kemudian nanti dari
kompleks protein 1 ini nanti akan masuk ke ubiquinon ya. Elektron dari koenzim Q akan melewati kompleks protein 3. Nah, ini koenzim Q. Kemudian dia akan melewati kompleks protein 3 menuju sitokrom C. Jadi memang ini satu rantai. Mengapa dia harus pelan-pelan atau bertahap? Karena tadi ini adalah sumber energinya tinggi ya ketika elektron ini terlepas, makanya harus pelan-pelan diturunkan. Nah, tadi kita sudah sampai ke sitokrom C. Nah, di sana juga ini dihasilkan ion hidrogen ya adik-adik. Kemudian nanti selanjutnya kita lihat dari sitokrom C, oke, dari sini elektron akan dibawa ke matrik mitokondria. Nah, dari sini akan ke matrik, tapi dia melalui kompleks protein keempat. Nah, nanti akan dibawa. Nah, dia juga akan dihasilkan hidrogen. Jadi setiap kali nanti dia bergerak akan dihasilkan ion hidrogen ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Ini kita copy aja deh. Biar bisa paham. Bentar ya. Nah, di sini setiap ion H yang dihasilkan melewati ATPase, ini ATPase, oke. Nah, akan dihasilkan ATP, namanya juga ATPase, berarti akan membentuk ATP. Berasal dari mana? ADP yang nanti di sana berikatan dengan gugus fosfat ya, sehingga terbentuk ATP. Nah, si elektron ini yang tadi terlepas, oke, akan bereaksi dengan hidrogen. Yang menangkapnya siapa? Oksigen, karena dia adalah akseptor elektron terakhir, akhirnya akan terbentuk air, molekul air ya. Sampai di sini ya, jadi jelas ya. Sehingga untuk NADH ini akan dihasilkan jumlah ionnya kan ada 3 di sini ya. Hidrogennya 1, 2, 3. Oke, sehingga ATP-nya juga ada 3. Jadi untuk 1 molekul NADH dihasilkan 3 molekul ATP. Oke, sebentar. Ini dihasilkan nanti 3 molekul ATP. Oke, sampai di sini semoga paham ya, karena kita akan lanjut kepada NADH. Oke, kita lihat dulu. Pada dasarnya prosesnya sama, oke, sama-sama mengalami oksidasi dan rantai bertahap ya. Nah, kita lihat FADH di oksidasi, ini posisinya ada di sini ya, adik-adik, nih, membentuk FAD. Oke. Nah, di sini nanti juga elektron akan masuk ke kompleks ini kedua ya, di sini yang duanya. Dari sini masuk ke 2, kemudian ke koenzim Q atau ubiquinon yang sini ini ya. Ini. Nah, selanjutnya akan ke sitokrom C. Oke, ini sitokrom C, tapi dia melalui dulu kompleks protein ketiga. Nah, di sini tetap dihasilkan hidrogen. Oh, ini FAD boleh di sini ya. Hidrogen. Nah, nanti juga di sini dihasilkan hidrogen. Elektron dari sitokrom C, ini sitokrom C. Oke, dibawa ke matrik. Oke, melalui kompleks protein 4. Matriknya nanti ada dekat sini ya. Oke. Sama seperti pada NADH. Nah, tetap juga dihasilkan di sini hidrogen. Oke, ini hidrogen. Dari sini juga tadi mulai dihasilkan. Nah, itu akhirnya selanjutnya ya ke ATPase. Elektron dari sitokrom C, kita geser ke bawah aja deh. Nah, biar kelihatan ya. Elektron dari sitokrom C dibawa ke matrik melalui kompleks protein 4. Ini kompleks protein 4.
nanti mau ke matrik. Nah, selanjutnya tadi jumlah ion H yang dikeluarkan ada 2. Oke, kita lihat apakah 2. Mana saja 2? Ini 1, ini 2. Oke. Nah, sehingga nanti pada akhirnya 1 FADH akan menghasilkan ATP sebanyak 2 ya, karena tadi ion H yang dikeluarkan kan 2. Nanti kemudian yang ditangkap oleh si oksigen berarti nanti juga akan dihasilkan 2 ATP. Kalau tadi NADH ada 3 ATP. Adik-adik ya, semoga nggak bingung sampai di sini, karena masih ada tahapan selanjutnya nih. Kita akan mencari tahu berarti hasil akhir dari sistem transport elektron, berapa sih ATP-nya? Kita lihat. Glikolisis itu menghasilkan 2 NADH. Ingat kembali adik-adik ya. Selanjutnya dekarboksilasi oksidatif ada 2 NADH. Dan siklus Krebs menghasilkan 6 NADH. Sehingga semuanya ada 10 NADH. Dan masih di siklus Krebs juga dihasilkan 2 FADH. Oke, sehingga nanti kalau kita lihat 2 NADH setara dengan 6 ATP, ini 6. NADH di sini ada 18, 6 kali 3, 2 kali 2 sama dengan 4, sehingga semuanya ada 34 ATP. Jangan lupa di sini ada juga molekul air sebanyak 6 ya. Oke, di sini ada 6 ATP, 6 molekul air. Nih, 6. Nah, ternyata kita ingat bahwa pada, lihat gambarnya adik-adik ya. Di sini kan glikolisis terjadi di sitosol atau sitoplasma. Sementara proses itu semua nanti bahkan ATP dihasilkan ada di mitokondria. Untuk masuk ke dalam mitokondria lewat proses transport elektron butuh 2 ATP. Jadi nanti kita lihat tadi masih NADH ya. Sekarang dari glikolisis kan juga dihasilkan 2 ATP. Oke, glikolisis juga dihasilkan 2 ATP, siklus Krebs juga ada ATP. ATP-nya itu yang kalau adik-adik ingat awalnya adalah GTP ya, tapi setara dengan 2 ATP. Kemudian sistem transport elektron tadi barusan kita bahas 34 ATP. Berarti 34, 35, 36, 37, 38. Nah, ini tadi saya katakan dikurangi 2 ATP. Karena tadi dari sitoplasma ke mitokondria butuh 2 ATP. Lokasinya kan beda. Di situ lewat proses transport elektron butuh 2 ATP. Sehingga hasil akhir untuk respirasi aerob adalah 36 ATP adik-adik. Oke, gimana? Cukup bingung atau cukup paham? Semoga paham ya adik-adik ya. Jadi kita sudah membahas mulai dari glikolisis, kemudian siklus Krebs, sebelumnya ada DO, sampai dengan sistem transport elektron. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham silakan baca-baca kembali buku kalian, tonton lagi video ini pelan-pelan, dan kalau masih ada pertanyaan silakan adik-adik kalian tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar ya. Dan tetap semangat adik-adik, kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.